PDIP, antara ujian integritas dan krisis moral. Sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, menghadapi tantangan besar terkait berbagai kasus korupsi yang menjerat kader-kadernya. Dari tingkat daerah hingga nasional, keterlibatan sejumlah politisi PDIP dalam tindak pidana korupsi tidak hanya merusak citra partai tetapi juga menimbulkan perpecahan internal. Berikut adalah pembahasan lebih rinci mengenai kasus-kasus besar yang melibatkan kader PDIP serta dampaknya terhadap eksistensi partai. 1. Kasus Hasto Kristianto dan Harun Masiku. Pada Februari 2025, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas tuduhan suap dan menghalangi proses peradilan. Ia diduga terlibat dalam upaya penyuapan kepada seorang pejabat Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada tahun 2019 untuk mengamankan kursi legislatif bagi Harun Masiku, seorang politisi PDIP yang hingga kini masih buron. Selain dugaan suap, Hasto juga dituduh menginstruksikan Harun untuk melarikan diri dan menghancurkan barang bukti yang terkait dengan kasus tersebut. Meskipun PDIP membantah tuduhan ini dan menyatakan bahwa kasus tersebut bermuatan politis, KPK menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan murni berdasarkan hukum. Penangkapan Hasto menjadi pukulan berat bagi PDIP, mengingat posisinya sebagai salah satu figur sentral dalam partai. 2. Kasus Juliari Batubara, korupsi bantuan sosial COVID-19. Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial dari PDIP, menjadi salah satu simbol kebobrokan moral partai setelah ditangkap KPK pada Desember 2020. Ia dituduh menerima suap sebesar 17 miliar rupiah dari pemasok bantuan sosial, Bansos, COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Suap ini diduga berasal dari potongan yang ditarik dari setiap paket Bansos yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi. Kasus ini mendapat sorotan tajam karena terjadi di tengah krisis kemanusiaan, di mana rakyat sedang berjuang melawan dampak pandemi. Akibat perbuatannya, Juliari divonis 12 tahun penjara, mencoreng nama PDIP dan menambah daftar panjang kader partai yang terjerat kasus korupsi. 3. Kasus Supian Hadi, skandal izin pertambangan. Pada Februari 2019, KPK menetapkan Supian Hadi, Bupati Kota Waringin Timur dari PDIP, sebagai tersangka dalam kasus suap terkait izin usaha pertambangan. Supian diduga menerima sejumlah uang dan fasilitas mewah untuk mempermudah penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada 3 perusahaan. Kerugian negara akibat kebijakan Supian ditaksir mencapai 5,8 triliun rupiah dan 711 ribu dolar Amerika. Partai sempat mengklaim akan memecat Supian sebagai bentuk komitmen terhadap pemerintahan yang bersih. Namun, kasus ini tetap menjadi bukti lemahnya mekanisme pengawasan internal partai terhadap kadernya yang menjabat di daerah. 4. Kasus DPRD Kota Malang, korupsi massal di legislator daerah. Pada tahun 2018, KPK menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dalam kasus suap pembahasan APBDP tahun anggaran 2015. Dari jumlah tersebut, beberapa diantaranya merupakan kader PDIP. Dalam kasus ini, anggota DPRD diduga menerima uang suap dari Wali Kota Malang saat itu untuk meloloskan anggaran yang menguntungkan kelompok tertentu. PDIP kemudian memberhentikan kader-kadernya yang terbukti terlibat dalam kasus ini. Namun, banyak yang mempertanyakan sejauh mana komitmen partai dalam mencegah kadernya terjerumus ke dalam praktik korupsi. 5. Kasus Ganjar Pranowo dan IKTP, dugaan yang tak pernah terbukti. Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah dan salah satu tokoh sentral PDIP, sempat disebut dalam kasus mega korupsi proyek IKTP. Namun, hingga kini, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan keterlibatannya. Pada Oktober 2022, mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, menegaskan bahwa Ganjar tidak terlibat dalam kasus ini. Meski demikian, nama Ganjar tetap mendapat sorotan publik, terutama dari lawan politiknya yang menggunakan isu ini untuk melemahkan posisinya. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun tidak semua kader PDIP terbukti bersalah, bayang-bayang skandal korupsi tetap menjadi ancaman bagi reputasi individu di dalam partai. 6. Ketidakkonsistenan PDIP dalam penegakan hukum. PDIP seringkali menunjukkan ketidakkonsistenan dalam mendukung penegakan hukum. Ketika tokoh atau lawan politik mereka ditangkap oleh KPK atau aparat hukum lainnya,
PDIP kerap memberikan pernyataan mendukung supremasi hukum dan menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun, ketika kader mereka sendiri yang terjerat kasus hukum, sikap partai berubah drastis. Mereka seringkali menuduh adanya kriminalisasi, mengklaim bahwa penegakan hukum terhadap kader mereka bermuatan politis, serta menyebut bahwa kasus-kasus tersebut merupakan bagian dari upaya pelemahan PDIP. Contoh nyata adalah ketika KPK menangkap Hasto Kristianto, PDIP dengan cepat menuding ada unsur politik dalam kasus tersebut. Padahal, dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat dari partai lain, PDIP selalu bersikap sebaliknya dan menekankan bahwa KPK harus bekerja secara independen tanpa intervensi politik. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa PDIP cenderung mendukung penegakan hukum hanya ketika hal itu menguntungkan mereka secara politik, tetapi menolak dan menentangnya ketika kader mereka sendiri yang terjerat. Sikap ini berpotensi merusak kredibilitas partai di mata publik yang semakin kritis terhadap dinamika politik nasional. 7. Sikap berubah terhadap Ibu Kota Nusantara, IKN. PDIP pada awalnya merupakan salah satu partai yang paling vokal dalam mendukung pemindahan Ibu Kota Negara, IKN, ke Kalimantan. Megawati Soekarnoputri bahkan pernah menyatakan bahwa pemindahan ibu kota adalah visi besar untuk pemerataan pembangunan. Namun, setelah pemerintahan berganti dan PDIP berada di luar pemerintahan, partai ini berbalik menolak proyek IKN dengan alasan belum matang secara ekonomi dan lingkungan. Bahkan, PDIP melarang kadernya untuk mengikuti retret atau agenda resmi pemerintah di IKN sebagai bentuk perlawanan politik terhadap pemerintahan yang sah. Sikap ini kembali memperlihatkan bagaimana PDIP tidak memiliki konsistensi dalam kebijakan politiknya dan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis. PDIP di ujung tanduk, nasib atau krisis moral? Mengingat banyaknya kasus korupsi yang menyeret kader-kader PDIP, serta ketidakkonsistenan dalam berbagai kebijakan dan sikap politik, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah PDIP sedang berada di ujung tanduk atau hanya mengalami krisis moral yang bisa diperbaiki? Jika partai tidak segera melakukan reformasi internal yang serius, termasuk memperketat seleksi calon legislatif dan kepala daerah, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kader, maka nasib PDIP ke depan bisa terancam. Sebaliknya, jika PDIP mampu menjadikan berbagai kasus ini sebagai momentum untuk bersih-bersih, maka partai ini masih memiliki peluang untuk bertahan sebagai kekuatan politik utama di Indonesia. Kau berdiri megah, janji setia untuk rakyat. Bendera merah berkibar, suaramu lantang menggaung. Tapi kini bayang gelap menyelimuti langkahmu. Korupsi mengintai dekat, mencabik janji dan sumpahmu. PDIP di ujung tanduk, integritas diuji waktu. Kau berkata bela rakyat, tapi katamu yang penuh di persimpangan. Kau berdiri, moral hilang, janji mati. Akankah kau bangkit lagi, atau tenggelam sendiri? Suara rakyat kau dengar, hanya saat butuh suara. Saat berkuasa kau lupa, siapa yang harus kau jaga. Kasus demi kasus hadir, menjerat kader-kadermu. Di mana nurani partai, ataukah semua semu? PDIP di ujung tanduk, integritas diuji waktu. Kau berkata bela rakyat, tapi katamu yang penuh di persimpangan. Kau berdiri, moral hilang, janji mati. Akankah kau bangkit lagi, atau tenggelam sendiri? Kini rakyat mulai sadar, tak selamanya diam. Sandiwara politikmu takkan lama bertahan. Jika kau ingin kembali, bersihkan noda hitammu, atau kau akan jadi sejarah, dilupakan waktu.
kau berdiri megah, dan di setiap tukakan bendera merah berkibar. Suaramu lantang menggaung, tapi kini bayang gelap menyelimuti langkahmu. Korupsi mengintai dekat, mencabik janji dan sumpahmu. Teddy Apex di ujung tanduk, integritas diuji waktu. Kau berkata bela rakyat, tapi kantongmu yang penuh. Di persimpangan kau berdiri, moral hilang, janji mati. Akankah kau bangkit lagi, atau tenggelam sendiri? Suara rakyat kau dengar hanya saat butuh suara. Saat berkuasa kau lupa siapa yang harus kau jaga. Kasus demi kasus hadir menjerat kader-kadermu. Di mana nurani partai ataukah semua semu? Teddy Apex di ujung tanduk, integritas diuji waktu. Kau berkata bela rakyat, tapi kantongmu yang penuh. Di persimpangan kau berdiri, moral hilang, janji mati. Akankah kau bangkit lagi, atau tenggelam sendiri? Kini rakyat mulai sadar, tak selamanya diam. Sandiwara politikmu takkan lama bertahan. Jika kau ingin kembali bersihkan darah hitammu, atau kau kan jadi sejarah dilupakan waktu. Integritas diuji waktu. Akankah kau berulang lagi atau maju dalam korupsi? Kini rakyat mulai sadar, tak selamanya diam. Sandiwara politikmu takkan lama bertahan. Jika kau ingin kembali bersihkan darah hitammu, atau kau kan jadi sejarah dilupakan waktu. Teddy Apex di ujung tanduk, masa depanmu tak pasti. Akankah kau bangun lagi, atau hancur dalam korupsi? Kini rakyat mulai sadar, tak selamanya diam. Sandiwara politikmu takkan lama bertahan. Jika kau ingin kembali, bersihkan noda hitammu, atau kau kan jadi sejarah dilupakan waktu. Di ujung tanduk, di ujung masa depanmu tak pasti. Akankah kau bangun lagi, atau hancur dalam korupsi? Kini rakyat mulai sadar, tak selamanya diam. Sandiwara politik